Secara historis kita sudah terlanjur dianggap sebagai majalah tertua di Indonesia. Ini kalau kita nanti tutup, itu kan kerugian bagi semuanya kan. Dan yang kedua, alasan ideologisnya, ini orang-orang dulu itu merintis majalah ini kan berdarah-darah, cukup berat, itu aja bisa bertahan. Dan ini adalah sarana kita untuk menyebarkan paham Islam berkemajuan ini yang paling mudah saat ini ya lewat majalah ini. Membaca sejarah pers Indonesia tidak lepas dari sebuah majalah yang lahir di Yogyakarta 108 tahun yang lalu. Majalah tersebut adalah Suara Muhammadiyah. Majalah ini terbit 3 tahun setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah, tepatnya 13 Agustus 1915. Suara Muhammadiyah hadir sebagai majalah bulanan dengan bahasa Jawa di bawah pengelolaan bagian Taman Pustaka Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau dari edisi kedua yang terbit di bulan Zulqa'dah, berarti kita simpulkan terbitan pertamanya bulan Syawal. Bulan Syawal itu biasanya kita sholat Id, dan itu biasanya orang Muhammadiyah hobinya sampai sekarang, itu kalau sholat Id itu membagi brosur-brosur itu. Kalau mas-mas dan mbaknya pernah ke Kota Gede, itu ada namanya brosur Lebaran. Itu sejak tahun sebelum kemerdekaan sampai sekarang masih lestari. Brosur Lebaran Kota Gede itu terbit rutin setiap tahun sekali, setiap Lebaran Idul Fitri. Kayaknya itu yang menjadi tren Muhammadiyah pada masa itu dan kemudian sampai sekarang. Dan Muhammadiyah kayaknya penerbitan pertamanya pakai momentum Syawal itu. Jadi 1 Syawal 133 Hijriah atau 13 Agustus 1915 itu. Nah, pertama kali terbit itu di Yogyakarta, Mbak. Dan beredar di wilayah Jogja, karena kalau kita lihat dari bahasa dan hurufnya ya, karena hurufnya huruf Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Berarti kita simpulkan memang pangsa pasarnya itu adalah orang-orang di Jawa saja. Kalau tokoh pelopornya di box redaksi nomor 2, itu ada namanya Mas Kaji Dahlan Ketip Amin. Itu adalah nama lain dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Raden Ketip Candan Kauman, ada Raden Haji Jalal, ada Mas Kaji Muhammad Fakih. Sedangkan redakturnya diamanatkan kepada Haji Fahrudin. Administratornya Haji Hisam. Pada saat itu, Suara Muhammadiyah terbit sebulan sekali setiap tanggal 1. Pada 1922, Suara Muhammadiyah mulai menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Setahun kemudian, Suara Muhammadiyah sudah sepenuhnya mengadopsi bahasa Melayu, yang kala itu merupakan salah satu wujud dukungan terhadap emansipasi sosial, politik, dan sikap anti-kolonialisme Belanda.
Anti kolonial secara langsung kayaknya belum begitu banyak ya. Tetapi kalau gelora untuk persatuan, gelora untuk pengutamaan bahasa Indonesia itu sudah ada. Kemudian gagasan kemerdekaan itu juga sudah ada. Itu tahun 31 sampai ke sini agak kenceng itu. Itu sudah ada di situ. Jadi gagasan kemerdekaan meskipun konsep kemerdekaannya seperti apa ya masih simpang siur saat itu kan Mas, karena juga belum ada juga seperti apa gambaran umumnya. Tapi kalau anti kolonial secara langsung itu kayaknya nggak mungkin ini multi tafsir ya. Tapi kalau saya lihat secara langsung belum ada. Tetapi ada juga gagasan-gagasan untuk berdikari, gagasan untuk memuliakan bangsa sendiri itu sudah ada. Apakah itu gagasan anti kolonial tidak? Itu kan tafsirnya sendiri-sendiri seperti itu. Pada 1924, Suara Muhammadiyah memperkenalkan kata Indonesia dalam sebuah tulisannya. Pada tahun 1931, Suara Muhammadiyah pernah terbit 3-4 kali dalam satu bulannya, bertumpu pada para penulis-penulis dari seluruh daerah. Berikutnya lewat sebuah tajuk pada 1933, redaktur Suara Muhammadiyah menyeru para anggotanya untuk mulai melazimkan pemakaian bahasa Indonesia. Memang tidak sulit, tidak gampang kita yang terbiasa berpikir, menulis, dan berbicara dalam bahasa Jawa, tiba-tiba dipaksa untuk menulis dan berpikir dengan bahasa Melayu. Tetapi ini harus dicoba demi Muhammadiyah secara nasional. Pada generasi awal itu 1 bulan 1 kali dengan perhitungan bulan Islam atau Hijriah. Kemudian bergeser menjadi pernah juga tahun 31 itu sebulan 3 kali. Tiap tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30 dalam bulan Belanda. Apalagi setelah Muhammadiyah dibolehkan membuka cabang di luar Karisidenan Yogyakarta. Itu saya kira Oplah SM juga bertambah. Kemudian berganti dengan bahasa Melayu itu semakin bertambah lagi karena sudah ada reportase dari beberapa luar Jawa, dari Celebes, dari Borneo, Celebes ini Sulawesi ya, dari Borneo, kemudian dari Bengkulen kan gitu, dan dari Bukit Tinggi sudah banyak masuk reportasenya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat ini, sekitar 70% warga Muhammadiyah menganggap Suara Muhammadiyah adalah panduan dan tuntunan dalam bermuhammadiyah dan berislam. Untuk Suara Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya tidak lagi untuk informasi kalau pada desain awalnya, tetapi untuk bekal pendalaman agama. Kalau kita baca di SM nomor 2, 4, 5, dan seterusnya itu. Ada beberapa tulisan yang saya ingat itu ada 3 tulisan. Yang pertama itu tulisannya Kiai Dahlan sendiri. Beliau menulis rubriknya jadi tentang keterangan agami Islam dipun ringkes. Itu beliau nulis cukup rutin dari edisi pertama, karena di edisi kedua dia nulis nomor 2 sampai ke tahun 16-17 masih ada tulisan beliau. Kemudian ada tulisan dari Kiai Sujak. Kiai Sujak itu murid Kiai Dahlan juga yang menulis tentang
perlunya kita berpikir maju dalam beragama. Itu Kiai Suja. Kemudian mengkritik banyak praktek-praktek keagamaan orang Islam yang hanya suka beribadah tetapi menerlantarkan keluarga. Itu kritik Kiai Suja. Itu disebut orang tidak boleh ada lagi di sini orang yang berpikir seperti itu. Orangnya taat beragama, tetapi keluarganya terlantar, tetapi istrinya dibiarkan berjualan sendirian di pasar-pasar. Nah, itu disebut Kiai Suja sebagai orang yang tidak baik, kurang baik kan begitu. Kemudian ada tulisan yang di belakang tentang seperti dialog tentang kemajuan. Orang maju itu seperti apa kan gitu. Disebut orang maju itu adalah orang yang mau belajar. Siapa yang mau belajar itu orang yang maju. Siapa yang harus belajar? Kita semuanya. Orang yang lebih tahu harus mendatangi orang yang membutuhkan. Dan orang yang merasa bodoh harus mendatangi orang yang lebih tahu untuk tetap belajar. Seperti itu. Dan beberapa tulisan yang lain saya kira. Tentang najis, tentang yang lain ada di situ. Kalau kita pakai bahasa kita itu ada 3 fungsi kita untuk warga Muhammadiyah dan umat Islam itu. Pertama peneguhan. Peneguhan itu adalah biar warga Muhammadiyah dan umat Islam teguh pada ajaran keislamannya. Kemudian itu pencerahan. Pencerahan itu adalah pemberian wawasan-wawasan kekinian, wawasan-wawasan berkemajuan itu. Kemudian yang ketiga itu menggembirakan. Maka di sini kita banyak memberikan berita-berita atau reportase-reportase tentang keberhasilan umat Islam dan keberhasilan Muhammadiyah di beberapa daerah. Eksistensi Suara Muhammadiyah sebagai media yang diterbitkan sebuah organisasi masyarakat keagamaan terbesar kedua di Indonesia yang bertahan hingga saat ini tentu bukan hal yang mudah. Namun, banyak pelajaran yang bisa diambil hingga media ini layak diusulkan sebagai cagar budaya milik Muhammadiyah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Secara historis, kita sudah terlanjur dianggap sebagai majalah tertua di Indonesia. Ini kalau kita nanti tutup, itu kan kerugian bagi semuanya kan. Dan yang kedua, alasan ideologisnya, ini orang-orang dulu itu merintis majalah ini kan berdarah-darah, cukup berat. Itu aja bisa bertahan. Dan ini adalah sarana kita untuk menyebarkan paham Islam berkemajuan ini yang paling mudah. Saat ini ya lewat majalah ini. Maka semua isi SM itu sebetulnya adalah gagasan Muhammadiyah yang itu harus diketahui oleh minimal warga Muhammadiyah dan kedua oleh masyarakat umum atau masyarakat Islam lah paling tidak gitu. Ini yang tetap kita pertahankan.